Akibat cuaca ekstrim, ratusan penumpang kapal tertahan 10 hari di Gresik. Koarmada 2 TNI AL pun mengerahkan KRI Dr. Suharso untuk membantu mengevakuasi dan mendukung angkutan laut bagi para penumpang menuju Pulau Bawean. Informasi selengkapnya disampaikan Fatma Ayu dari Dermaga Ujung Koarmada 2. Fatma, apakah ratusan penumpang kapal yang tertahan sudah diberangkatkan oleh TNI AL? Baik Resa, akibat cuaca ekstrim yang melanda di wilayah perairan Indonesia, terutama perairan Laut Jawa di Jawa Timur, memang sejumlah aktivitas penyeberangan masyarakat ini terhambat. Salah satunya yang dialami oleh masyarakat Gresik, di mana 10 hari berturut-turut mereka ini tertahan di Kabupaten Gresik, ingin menuju ke Pulau Bawean, namun tidak bisa karena adanya cuaca buruk. Sehingga Bupati Gresik dalam hal ini adalah Fandi Ahmad Yani, meminta bantuan kepada TNI Angkatan Laut, dalam hal ini ada Koarmada 2, untuk mengerahkan bantuan untuk mengirimkan KRI Suharso 990 untuk mengangkut para penumpang yang tertahan, termasuk juga mengirimkan sejumlah logistik karena memang Pulau Bawean ini jauh dari kota Gresik, sehingga logistik ini perlu untuk dipenuhi. Akibat cuaca buruk maka itu akan terhambat, sehingga tadi pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, KRI Dr. Suharso 990 ini tadi berangkat mengangkut sebanyak 743 penumpang dan sejumlah logistik ini juga sudah diangkut begitu. Dan KRI SHS 990 ini membawa bantuan sosial, yakni berupa kebutuhan sehari-hari masyarakat, kebutuhan energi listrik, dan juga masyarakat yang akan diangkut menuju ke Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, di mana rinciannya adalah sembako sebanyak 60 ton, makanan instan 200 kardus, genset PLN 4 unit, peralatan komunikasi 21 unit, obat-obatan 450 kg, dan juga jumlah penumpang sebanyak 743 penumpang. Mereka atau para masyarakat yang tertahan selama berhari-hari di Kabupaten Gresik ini diangkut menggunakan bus menuju ke Surabaya oleh pemerintah Kabupaten Gresik, dan selanjutnya berangkat pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat menuju ke Pulau Bawean menggunakan KRI Dr. Suharso 990, dan direncanakan akan tiba KRI Suharso 990 di Pulau Bawean ini pada keesokan hari pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah sampai, KRI Suharso ini juga akan mengangkut masyarakat Pulau Bawean menuju ke Kabupaten Gresik atau juga ke kota Surabaya, yang saat ini sudah terdaftar adalah sebanyak 615 penumpang kapal yang sudah tertahan juga di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Laksamana Pertama TNI Denny Prasetyo, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 2. Beberapa saat yang lalu terjadi cuaca yang tidak baik sehingga mengakibatkan tinggi gelombang hampir sekitar 3 meter. Ini mengakibatkan beberapa penundaan terhadap pelayaran-pelayaran yang normal, sehingga dari pemerintah Kabupaten Gresik meminta bantuan kepada TNI AL untuk melalui Koarmada 2 kita menyiapkan 1 KRI yang mampu menjangkau ke daerah tersebut. Jadi ada beberapa barang kontak yang kita bawa ke sana, jadi sekitar 60 ton untuk sembako, kemudian ratusan mie instan, kemudian juga ada obat-obatan jumlah 450 kg, dan juga ada peralatan genset. Jadi ada 4 unit karena di sana juga terganggu untuk listriknya. Resa. Ya Fatma, lalu apakah ada daerah lain yang masih memerlukan bantuan transportasi laut di saat cuaca ekstrim seperti saat ini? Ya, menurut Koarmada 2 TNI Angkatan Laut hingga saat ini masih belum ada selain Kabupaten Gresik yang meminta bantuan kepada TNI Angkatan Laut untuk menyediakan transportasi laut, termasuk juga memberikan transportasi untuk logistik yang nantinya akan diserahkan kepada daerah satu ke daerah lainnya. Walaupun demikian, saat ini dalam rangka Satgas Nataru, Koarmada 2 TNI Angkatan Laut sudah menyiagakan adanya KRI yang sudah disiagakan untuk kebutuhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk juga pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur seperti KRI Semarang dan juga KRI Surabaya dan juga KRI Makassar, di mana kedua KRI tersebut ini bisa menampung ratusan orang atau ratusan masyarakat jika apabila ada daerah yang memerlukan bantuan kepada Koarmada 2 TNI Angkatan Laut. Sementara itu dari pihak BMKG Maritim
Maritim Perak Surabaya, memang diperkirakan cuaca ekstrim atau cuaca buruk ini masih akan terjadi hingga awal Januari 2023. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat terutama dengan nelayan dan juga masyarakat yang ingin berpindah tempat atau menggunakan transportasi laut menggunakan kapal feri untuk tidak melakukan aktivitasnya di laut terlebih dahulu karena cuaca ekstrim masih akan melanda hingga diprediksi pada awal Januari 2023 mendatang.